nama saya Yuninita Puspadiana Nahak, biasa dipanggil Nindi. Tempat tanggal lahir Kupang 30 Juni 1997. Usia sekarang 17 tahun dan saya sekarang duduk di kelas 12 Alam 2. Oke, adik? Nama saya Maria Dikna Rosalina. Biasa. Bisa keras sedikit kah? Hot. Nama saya Maria Dikna Rosalina. Biasa dipanggil Dikna. Tempat tanggal lahir Kupang 30 Juni 1997. Umur 17 tahun. Saya sekarang duduk di kelas 10 sosial 1. Kalau boleh saya tahu agamanya apa? Agama Katolik. Agama Katolik, dua-duanya. Orang tua tentu. Oke, sekarang saya mau nanya hal-hal yang kalian senang sebagai warga Kabupaten Baru. Apa saja kalian anggap? Yang kalau dari saya. Iya, silakan. Karena orang tua saya tinggal di sini ya, kami juga menempati Belu, jadinya saya juga pasti sangat mencintai Belu ya. Dan juga lain halnya suasana Belu ya. Saya senang suasana Belu karena memang rasa solidaritas dari orang-orang Belu ini sangat tinggi dan mereka tuh sering tolong menolong, gotong royong. Kalau menurut saya Belu itu memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Saling gotong royong dalam bekerja, saling membantu. Dan tidak pernah malu. Selalu berani untuk melakukan sesuatu dalam hal ini hal-hal positif. Mungkin saya kira itu yang kami senang dari Belu. Ya. Agak kuat sedikit suaranya, kuat, keras, besar. Tadi ngomong apa ya? Oke, kebanggaanmu sebagai warga Baru dibandingkan dengan daerah lain, kabupaten lain, atau bisa juga provinsi lain. Apa kebanggaan? Menurut saya Belu itu dari orang-orangnya ya, orang-orangnya tuh mereka tuh rasa persatuannya tuh sangat tinggi dan juga mereka yang tadi saya bilang rasa solidaritas mereka tuh tinggi dan kalau di rasa solidaritas seperti kalau ada yang kesusahan mereka pasti membantu dan tidak pernah malu untuk melakukan sesuatu seperti hal-hal positif kayak dalam bekerja tidak pernah malu, yang penting dalam hal positif. Sampai selesai ini rangkaian. Tahu beliau siapa itu? Orang tahu. Orang penting. Sangat penting. Beliau hadis periksa jadi memperkenalkan dulu. Ini istri sekarang giliran adiknya suara pertanyaan yang tadi. Kebanggaan dari Belu itu ciri khasnya. Belu memiliki rasa persaudaraan. Ulangi lagi, karena suara terlalu kecil. Agak, atau bisa, tapi agak Susah. ya gimana nih? Saya tahu itu cewek biasa begitu-begitu itu, tapi suara nyam terus terang.
Saya tidak suka. Dan dunia tidak bisa dengar. Jadi agak keras sedikit, besar sedikit. Kebanggaan Belu menurut saya, Belu memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Ciri khasnya seperti tari-tarian. Mereka selalu membuat acara yang di dalamnya itu melibatkan banyak orang. Memiliki rasa saling menghargai satu sama lain, solidaritas yang tinggi, tanggung jawab, dan tidak pernah malu. Itu menurut saya. Oke, tapi lebih besar suaranya, tolonglah. Ya? Karena kalau kita sayang, nanti aku orang susah dengar itu. Ini bukan masalah mikrofon, masalah suaramu sendiri sebetulnya. Oke, sekarang hal negatif yang dianggap negatif dari daerah ini atau dari Atambua, apapun lah, silakan. Dari saya, kalau tergantung dari orang-orangnya itu memang memiliki rasa solidaritas yang tinggi, akan tetapi untuk memanfaatkan lingkungannya itu sangat rendah. Jadi mereka tuh sering membuang sampah di sekeliling lingkungan, dan mereka tuh sering menebang pohon sembarangan, sering membakar hutan. Jadinya hutan di daerah Atambua seperti di Endok itu sangat kering ya, sangat kering kerontang. Jadi mereka tidak bisa memanfaatkan hutan-hutan itu dengan baik. Kalau menurut saya, Belu itu sangat panas, kering. Mereka tidak menjaga lingkungan, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Hewan-hewan itu sangat kesulitan dengan itu semua. Seperti mereka menebang, seperti di Ninu, banyak pohon-pohon yang ditebang. Jadi hewan itu berkeliaran, mereka sangat sulit untuk hidup. Itu ciri khas orang-orang Belu yang sangat tidak baik. Tapi saya kira kalau buang sampah kemana saja, di mana saja, kapan saja, itu bukan keistimewaan orang sini saja. Dari Kupang sampai sini, saya kira dari Sumba, Saburai Jua, Roles, dimanapun saya lihat demikian. Nah, kira-kira kan begitu. Pantai begitu indah, tapi di pinggir pantai tertumpuk sampah. Itu sudah biasa di NTT, betul? Kira-kira kenapa demikian dan bagaimana bisa mengatasi masalah itu? Karena itu tergantung dari masing-masing pribadi. Ya, kalau mereka sadar Belu itu tempat tinggal mereka, dan mereka tuh harus mempunyai kesadaran dari dalam diri untuk membangun Belu, menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan. Oke, omong gampang, pelaksanaan sangat sulit. Dari siapa harus mulai itu? menurut saya dari pemerintah. Harus dari pemerintah. Dari pemerintah. Mereka tidak boleh sekedar hanya memerintah, akan tapi mereka harus turun langsung untuk memberi contoh kepada masyarakat supaya mereka juga ikut berpartisipasi. Oke, caranya kira-kira bagaimana? Pemerintah turun langsung ke lapangan. Mereka ada yang bagi tugas seperti ada yang meraut sampah, menyapu jalanan, memberi contoh untuk supaya masyarakat yang di sekeliling kan bisa meneladani sikap mereka itu. Tapi saya kira meskipun pihak Pemda, pemerintah turun tangan kumpulkan sampah, tetap orang suka buang sampah, saya kira. Atau kebetulan lewat mobil lempar botol-botol, kaleng-kalengan, kan begitu. Nah, jadi kalau kamu remaja
Bagaimana bisa mengatasi? Kalau menurut saya sih mungkin pemerintah bisa mengeluarkan aturan yang kalau seperti di daerah Papua itu harus pernah pergi. Jadi mereka tuh kalau membuang sampah sembarangan akan dikenai denda. Jadi kota mereka itu bersih. Jadi mereka untuk membuang sampah mereka sangat takut karena kalau dikenai denda kalau membuang sampah akan bayar. Tapi karena dikenai denda berarti harus ada orang jaga terus di situ kan? Bagaimana? Itu karena pegawai dari pemerintah kurang peduli dengan lingkungan Dan sekitar. Saran satu mungkin ada petugas seperti ada membangun pos-pos polisi atau pos-pos penjagaan di situ supaya mereka dapat mengkontrol daerah itu supaya ada yang buang sampah mereka bisa menegur atau bisa kalau sudah dikeluarkan aturan mereka bisa langsung meminta uang kalau misalnya dikeluarkan aturan itu. Kalau dilihat dari sisi teman-teman segenerasi, mereka juga suka buang sampah. Iya. Begitu. Iya. Nah kalau kaum remaja saja sudah demikian, bagaimana masa depannya? Nah, mungkin bisa di atas kan? Kalau yang jompo-jompo buang sampah sudahlah, mereka akan dipanggil di sana. Tapi yang remaja kan masih lama. Itu menurut saya dari aturan sekolah juga atau dari guru-guru. Kalau guru-guru melihat anak-anak buang sampah mungkin mereka bisa kalau seperti di Surya mereka ada kartu penilaian. Jadi tidak ada aturan-aturan dan mereka ada satu kertas ada aturan-aturan dan satu kertasnya lagi untuk menulis pelanggaran. Misalnya kalau kita membuang sampah ada nilainya. Kalau misalnya buang sampah nanti nilainya 2, berarti potong di kartu penilaian itu nilainya 2 sampai 40 berarti dikeluarkan dari sekolah. Bukan buang sampah saja tetapi ada aturan-aturan lain seperti maki, seperti baku pukul begitu. Kalau di Surya begitu.